Ponsel adalah benda yang paling dekat dengan saya. Setiap hari baju berganti, kacamata hanya dipakai ketika diperlukan, dompet hanya dibawa ketika keluar rumah. Tapi tidak begitu dengan ponsel. Walau pulsa habis, internet putus, atau lagi tidur sekalipun, ponsel tetap ada dalam jangkauan tangan saya. Tahun demi tahun, ponsel semakin mendapat peran dalam kehidupan saya. Ketika saya lagi happy, saya mengambil selfie dengan kamera ponsel. Ketika saya lagi panik, saya menghubungi kenalan saya melalui aplikasi ponsel. Dan ketika saya lagi galau, saya menonton video di layar ponsel. Saya seringkali memakai ponsel Android, dan tampilan home screen Android dari tahun ke tahun bisa dibilang lumayan mirip. Jadi, apa yang saya coba untuk sedikit memberi warna pada tampilan Android ponsel saya? Dalam video kali ini, saya mengeksplorasi hal-hal yang bisa saya lakukan pada home screen ponsel saya. Beberapa hal yang menjadi tujuan saya ketika merapikan home screen saya adalah, pertama, UI pada ponsel saya tidak menggunakan app drawer. Dengan demikian, aplikasi yang saya install akan berserakan di home screen dan itu membuat home screen saya terlihat berantakan. Kalau ditanya, apa yang lebih sering saya pegang daripada istri saya, itu adalah ponsel. Tentu saja, karena saya masih belum menemukan pasangan hidup saya. Sedemikian dekat hubungan saya dengan ponsel, sehingga saya merasa kalau ini harus terlihat setidaknya adem di mata dan nggak bikin pusing. Kedua, belakangan ini, hampir tidak mungkin mendapatkan ponsel berukuran pas, apalagi ponsel budget, untuk orang-orang yang punya ukuran tangan yang relatif agak lebih pendek seperti saya. Walaupun ada one hand mode, yang menurut saya agak sulit digunakan, tapi saya lebih memilih menaruh beberapa aplikasi yang sering saya gunakan dalam jangkauan jari jemari saya. Terakhir, saya adalah seorang blimp, dan itu adalah obsesi saya. Cut! Dan dia adalah Rose dan gitarnya. Mereka berempat merupakan girl group dari Korea Selatan bernama Blackpink. Hi, we're Blackpink. I'm Lisa. I'm Jennie. I'm Rosé. I'm Jisoo. Seperti mereka, setiap orang punya keinginan untuk mengkustomisasi sesuatu, entah kuku, karakter game, atau scrapbook. Bagaimana dengan saya? Halo. Obsesi saya membawa perubahan pertama yang saya lakukan, mengubah home screen dan lock screen saya. Untuk lock screen, saya memilih gambar bertema arsitektural. Saya memilih gambar ini karena ini terlihat cukup netral bahkan ketika terlihat oleh orang lain. Saya sendiri jarang melihat ini karena teknologi pengenalan wajah membuat saya langsung masuk ke home screen ketika menekan tombol power. Sekedar info saja, kebanyakan fitur pengenalan wajah membutuhkan kontak mata. Jadi ketika mata tertutup, fitur tersebut tidak akan membuka kunci layar. Ponsel ini menggunakan layar OLED. Salah satu keunggulan layar jenis ini adalah warna hitam yang cukup pekat. Jadi untuk home screen, seperti halnya lock screen, saya menggunakan gambar bernuansa serba hitam seperti ini. Ini adalah salah satu foto Blackpink dari album terakhir mereka yang berjudul The Album. Simple banget ya nama albumnya. Setelah mengubah latar belakang, saya merapikan lebih dari 90 aplikasi dalam ponsel saya untuk dimuat dalam satu halaman saja. Ini dilakukan dengan memasukkan aplikasi ke dalam folder. Seperti terlihat pada layar ponsel saya, ini adalah Lisa dan Jennie. Salfok, bukan itu maksud fokusnya. Memasukkan aplikasi ke dalam folder dapat dilakukan dengan menggiring sebuah aplikasi ke atas aplikasi lain yang akan dijadikan satu folder.
Android akan mengenali tindakan ini dan membuat folder yang berisi kedua aplikasi tersebut. Saya mengelompokkan hampir semua aplikasi ke dalam 10 folder. Huawei dan Tools berisi aplikasi bawaan dari ponsel ini. Folder personal adalah untuk aplikasi yang bisa dibilang lain-lain, seperti kartu member, lisensi, dan aplikasi kesehatan. Google, seperti namanya, berisi aplikasi-aplikasi buatan Google. Finance berisi aplikasi-aplikasi perbankan. Berkebalikan dengan Finance, Payment berisi aplikasi-aplikasi yang seperti aplikasi perbankan, tapi lebih bertujuan untuk menguras tabungan saya, seperti aplikasi uang digital dan aplikasi penyedia layanan. Work berisi aplikasi yang produktif untuk saya, seperti aplikasi untuk merekam, berbagi file, atau mengirim barang. Messaging berisi aplikasi yang saya gunakan untuk berbagi pesan. Tak diduga, ini bukan cuma WhatsApp saja. Online shop berisi aplikasi untuk berbelanja secara daring. Entertainment berisi aplikasi untuk menghabiskan waktu, seperti sosial media dan game. Saat ini saya hanya memainkan satu game, yaitu adalah Kart Rider Rush Plus. Ini adalah aplikasi balap, mungkin versi alanya Gran Turismo zaman dulu. Cuman karakternya lebih lucu-lucu, mobilnya juga. Kayak yang ini, mobil model Wortel. Aplikasi yang sering diakses seperti kalkulator, entah kenapa saya sering menggunakannya. Mungkin karena dari dulu setiap kali lihat nilai ujian matematika, rasanya seperti nonton film melodrama. Sedih. 4 aplikasi ini saya letakkan di kanan bawah agar mudah dijangkau. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa widget. Di halaman ini, saya menaruh satu widget dari aplikasi Feedly. Aplikasi ini akan menarik RSS feed dari website yang sudah saya pilih, dan widget ini akan menampilkan 7 judul teratas dari artikel hari ini. Di halaman lainnya, saya menaruh 3 widget. Widget yang pertama adalah Google Calendar. Widget ini menggantikan fungsi kalender yang biasanya ada di atas. Jadi saya tidak menaruh lagi tanggalan di atas ini karena sudah digantikan oleh Google Calendar. Google Calendar saya terhubung dengan ulang tahun di Facebook, jadi ini membantu untuk mengingatkan hari ini siapa yang ulang tahun ya. Widget yang kedua adalah galeri. Jadi, saya membuat satu folder dengan nama Blackpink dalam galeri saya. Widget ini menampilkan foto-foto dari folder tersebut. Widget yang ketiga adalah Quire. Ini adalah aplikasi to-do list. Saya hanya mencantumkan apa yang mau saya lakukan di sini, dan setelah selesai saya akan klik, dan dia akan menghilangkannya dari daftar. Sebagai orang yang bekerja sendiri, kan ceritanya lagi mau jadi entrepreneur nih. Ini lumayan perlu supaya kegiatan sehari-hari agak teratur. Lumayan lucu kan aplikasinya? Sekian tur isi ponsel saya. Secara singkat, saya merapikan home screen ponsel saya dengan menyimpan aplikasi yang jarang digunakan ke dalam folder, dan menaruh aplikasi yang sering saya gunakan di bagian bawah kanan ponsel agar mudah dijangkau. Saya mendekorasi ponsel saya sesuai dengan obsesi saya sebagai bling, dengan mengganti baik lock screen maupun home screen dengan gambar Blackpink. Selain itu, saya juga memasang beberapa widget, termasuk widget galeri, untuk menampilkan foto-foto Blackpink. Terima kasih telah menonton. Subscribe ke channel ini akan menjauhkan saya dari mental illness. Mudah-mudahan nggak pernah. Saya Adi, ini adalah Stay Live Official Channel. Sampai jumpa lagi.